down, I know you got me, baby. Mari mengetahui strategi pembelajaran konstekstual. Apa sih strategi pembelajaran konstekstual di SD? Menurut Dewi, tahun 2023, strategi pembelajaran konstekstual adalah suatu strategi yang menekankan pentingnya hubungan antara pengetahuan yang dipelajari di sekolah dengan aplikasi praktis di dunia nyata. Dan menurut Anwar, tahun 2023, pendekatan ini berupaya mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi sehari-hari yang dialami oleh siswa, sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan konsep-konsep abstrak dengan lebih mudah. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan, serta membantu siswa melihat manfaat langsung dari apa yang mereka pelajari. Langkah-langkah strategi pembelajaran konstekstual. Langkah-langkah dalam menerapkan strategi pembelajaran konstekstual menurut Dewi DKK tahun 2021 halaman 18. Pertama, mengembangkan pemikiran siswa dalam melakukan kegiatan belajar supaya lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan peserta didik tersebut. Kedua, melaksanakan kegiatan inquiry untuk semua topik yang diajarkan. Ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu melalui pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar yang artinya dengan membagi kelompok peserta didik secara heterogen. Yang kelima, menghadirkan contoh apa yang perlu ditiru oleh peserta didik. Yang keenam, memberi refleksi atas apa yang dikerjakan oleh siswa. 7. Serta melakukan penilaian secara objektif kepada setiap siswa. Ilustrasi strategi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau contextual learning adalah pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Hal ini bertujuan agar siswa lebih mudah memahami dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini, anak-anak kelas 1 belajar materi satuan tidak baku, yaitu jengkal, langkah kaki, depan, dan juga hasta. Anak-anak belajar mengukur benda-benda di sekitar sekolah dengan menggunakan anggota tubuh mereka dengan satuan tidak baku. Selain itu, anak-anak juga belajar bekerja sama dengan teman satu kelompoknya. Anak-anak berbagi tugas dengan teman satu kelompoknya. Ada yang mencatat dan juga mengukur. Pada akhir pembelajaran, guru melakukan refleksi dan evaluasi. Komponen dalam strategi pembelajaran kontekstual menurut Yusandi Reski Fadil atau Fadil dan Yunanto tahun 2021. Pertama, konstruktivisme, yaitu membangun pemahaman peserta didik secara aktif, kreatif, dan produktif secara mandiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman awal. Jadi,
Pembelajaran harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi, bukan menerima pengetahuan. Yang kedua, menemukan, yaitu kegiatan yang diawali dengan pengamatan menjadi pemahaman yang ditemukan sendiri. Yang ketiga, bertanya atau questioning, merupakan bentuk kegiatan pendidik untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir peserta didik. Peran bertanya sangat penting bagi peserta didik untuk menemukan materi yang dipelajarinya. Yang keempat, masyarakat belajar atau learning community, yaitu sekelompok orang yang terikat dalam kegiatan belajar untuk berbagi ide, bertukar pengalaman satu sama lain. Yang kelima, pemodelan atau modeling. Artinya, dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada model yang bisa ditiru oleh peserta didik. Yang keenam, refleksi atau reflection, yaitu peserta didik diberi kesempatan untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Yang ketujuh, penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment, yaitu pengumpulan data melalui kegiatan penilaian sebagai bentuk gambaran bagi pendidik untuk mengetahui sejauh mana perkembangan belajar peserta didik. Adapun contoh pelaksanaannya, mata pelajaran IPA kelas 5 sifat cahaya dan organ mata. Model menggunakan CTL dengan komponen inquiry, diskusi, dan penilaian otentik. Pengalaman nyatanya, siswa diminta mengamati ruang gelap, penggunaan lampu, dan bayangan di dinding. Guru mengajukan pertanyaan seperti mengapa tidak bisa melihat di dalam lemari yang gelap, lalu siswa mengidentifikasi bagian mata yang terlibat dan mengaitkannya dengan penggunaan kacamata. Lalu memberi tugas menggambar jalannya cahaya ke mata dan memberi penjelasan, membuat jurnal singkat tentang pengalaman melihat di tempat terang versus gelap. Dan refleksinya, siswa menyampaikan apa yang baru dipahami dan bagaimana itu berguna dalam kehidupan. Hasilnya, nilai rata-rata meningkat dari 51,7 prasilkus meningkat ke 61,71 siklus pertama, meningkat ke 70 siklus kedua. Presentasi ketuntasan klasikal mencapai 75%. Tujuan strategi pembelajaran konstekstual menurut Caka Imam Mahesa Wijaya tahun 2020. Yang pertama, membantu guru mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata siswa. Yang kedua, mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan nyata. Selain tujuan, adapun manfaat menurut Caka Imam Mahesa Wijaya tahun 2020. Itu pertama, pemahaman konsep lebih bermakna karena terkait konteks nyata. Kedua, keterlibatan siswa meningkat karena aktivitas belajar lebih variatif, diskusi, proyek, dan observasi. Model pembelajaran konstekstual. Dalam menerapkan model pembelajaran konstekstual, tentu seorang guru, selain harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai materi dan model yang digunakan, guru juga harus memiliki perencanaan pembelajaran yang mencerminkan konsep dan prinsip pembelajaran konstekstual. Ada 7 prinsip pembelajaran konstekstual yang harus dikembangkan, yaitu yang pertama, teori konstruktivisme. Salah satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberi pengetahuan untuk peserta didik. Yang kedua, menemukan atau inquiry. Model pembelajaran konstekstual menerapkan prinsip menemukan atau inquiry. Inquiry ini merupakan proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Yang ketiga, bertanya atau questioning. Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya. Oleh karena itu, bertanya merupakan strategi utama dalam pembelajaran konstekstual. Yang keempat, masyarakat belajar learning. Manusia diciptakan sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Maksudnya bahwa peserta didik termasuk komunitas dalam masyarakat.
5. Pemodelan atau modeling. Guru sebagai tenaga pengajar harus mampu menjadi model bagi peserta didiknya. Akan tetapi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tuntutan peserta didik yang semakin berkembang dan beraneka ragam berdampak pada kemampuan yang dimiliki oleh guru. Yang keenam, refleksi atau reflection. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang terjadi atau baru saja dipelajari. Dengan kata lain, refleksi adalah berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Yang pertama, cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari. Kedua, mencatat apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, membuat jurnal karya seni diskusi kelompok. Adapun yang ketujuh, penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Guru dengan cermat akan mengetahui kemampuan atau kemajuan dan kesulitan peserta didik dalam belajar. Dengan itu, guru akan memiliki kemudahan melakukan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan proses bimbingan belajar selanjutnya. Karakteristik strategi pembelajaran. Menurut Rifai DKK tahun 2022 bahwa pertama, pembelajaran yang menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Kedua, pembelajaran aktif yang mengharapkan peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, belajar secara kerjasama. Yang keempat, pembelajaran dilaksanakan dalam konteks ganda. Kelima, siswa ditantang untuk membuat pilihan, mengembangkan alternatif yang ada dengan sendirinya. Yang keenam, membutuhkan pengetahuan persyarat berupa pengalaman awal peserta didik. Yang ketujuh, peserta didik diarahkan untuk mampu berpikir kritis untuk memecahkan masalah.